Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dan saya percaya kita ada sebagaimana kita ada ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas 10 ayat 41 dan 42, saya bacakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, puji Tuhan. Ayat ini adalah mengisahkan tentang Marta dan Maria. Ketika itu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, ya. Alkitab menuliskan bahwa Marta itu sibuk sekali melayani Tuhan, sedangkan Maria hanya duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu ketika Marta melihat Maria tidak membantu dan hanya duduk-duduk di kaki Tuhan Yesus, maka Marta komplain kepada Tuhan. Marta minta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus meminta Maria untuk membantu Marta. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kenapa Marta begitu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Ya. Kalau kita melihat karena Marta tidak melakukan satu hal, yaitu duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya. Sebaliknya, kenapa Maria tidak khawatir dan tidak menyusahkan dirinya dengan banyak perkara? Atau Maria lebih rest, lebih tenang? Karena Maria melakukan satu hal, yaitu apa saudara? Dia duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman-Nya. Kita sudah melihat kisah tentang Marta dan Maria. Biarlah ini menjadi contoh juga buat kita. Dalam hidup ini memang ada banyak macam persoalan. Ada problem hidup, apakah itu masalah kehidupan, tentang sakit penyakit, keuangan, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, atau hubungan suami dengan istri, masalah pergaulan anak-anak, atau yang lainnya yang seringkali membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita rasanya akhirnya jadi ngelokro dan rasanya tidak punya masa depan ya. Ketika saudara mengalami hal-hal ini, kebanyakan orang hanya sibuk mencari solusinya sendiri, sibuk mencari cara-cara bagaimana mengatasinya, sibuk mengatasi kekhawatirannya dengan kekuatannya sendiri. Misalnya saja kalau kita mengalami masalah di dalam finansial, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan? Ada kalanya orang mulai mencari sibuk pinjam sana, pinjam sini, atau usaha-usaha yang lainnya, atau tentang sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, berusaha mencari obat sana, obat sini, dokter sana, dokter sini, dan yang lainnya ya, masalah-masalah yang lainnya. Berusaha cari solusi sendiri dan akhirnya mulai komplain kepada Tuhan. Ketika tidak menerima jawaban, tidak menerima apa yang diinginkan, apalagi rasanya mungkin sudah merasa capek, kewalahan, banyak uang, tenaga yang keluar, mulai komplain kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Marta yang hanya khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, sebelum kita komplain kepada Tuhan, harusnya sudahkah kita melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Maria yang tidak khawatir dan tidak menyusahkan dirinya dengan banyak perkara? Atau Maria rest di kaki Tuhan. Dia melakukan satu hal, yaitu duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya. Mungkin saudara berkata, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya itu adalah hal klasik. Apakah dengan duduk diam-diam, tenang di kaki Tuhan, dapat menyelesaikan persoalan?
Ya, kalau firman Allah mengatakan demikian, kenapa kita tidak percaya dan lakukan? Percayalah kalau saudara ingin menerima jawaban. Amin. Coba saudara, kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang 30 ayat yang ke-7. Nah, di sana kalau kita melihat ada kata-kata Rahab yang dibuat menganggur. Kalau terjemahan lama mengatakan bahwa duduk diam-diam menjadi kuatnya. Yesaya 30 ayat 15 juga mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, itu sebabnya jangan enggan, lakukan, percaya pada firman-Nya. Amin. Duduk diam-diam, ya, memang sepertinya menganggur, tidak ada yang dikerjakan. Tetapi harusnya saudara tahu, saudara sedang duduk diam-diam di kaki Tuhan yang berkuasa. Saudara sedang duduk diam di kaki Tuhan, di kaki Allah yang sanggup. Dia adalah juru selamat, dia adalah gembala yang baik, dan dia pemegang kehidupan kita. Amin. Jadi artinya, kalau saudara duduk diam di kakinya, berarti saudara sedang serahkan sepenuhnya masalah saudara dan izinkan Tuhan yang bekerja. Memang saudara menganggur, tetapi dalam arti saudara duduk diam di kakinya. Dan di sana Tuhan sedang bekerja menyelesaikan masalah problem hidupmu. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari setiap hari untuk kita berikan waktu kita duduk di kaki Tuhan Yesus. Kita dengarkan suaranya, kita baca, kita renungkan firman-Nya. Kita mau perkatakan firman-Nya, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap tenang, kita tetap rest, dan tidak khawatir dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, memang banyak persoalan perkara di dalam hidup ini, tetapi tolonglah setiap kami untuk menyerahkan semuanya di kaki Tuhan, untuk kami belajar tenang, untuk kami belajar rest, duduk diam di kaki Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan, untuk kami juga mau merenungkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau juga Tuhan memperkatakan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau percaya kepada Engkau, kami mau serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya pasti semua akan berhasil, pasti semua akan Tuhan jawab dan Tuhan tolong. Oleh sebab itu, terus bangkitkan iman percaya kami. Kami tetap memandang kepada Yesus, Allah yang berkuasa, Juru Selamat kami, Gembala kami yang hidup, yang menuntun kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, buatlah berhasil. Memberkati bangsa dan negara kami, memberkati gereja kami, bahkan Engkau juga memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, orang lanjut usia, siapapun Tuhan, berkatilah mereka semua. Terima kasih, kami songsong hari ini, kami berjalan bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.